Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Qala musannif rahimahullah taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah. Qala musannif rahimahullah. Faman ja'alad du'a ilal khairi da'bahu wasulahu faqad akhadha bihawdin wafirin min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasaru ala sabilihi allati qala ta'ala fiha kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Faman ja'alad du'a ilal khair da'bahu wa sulahu faqad akhadha bihadin wafirin min mirasi Rasulillah. Siapapun orangnya dan siapapun kelompoknya, bila orang itu menjadikan doa dan mengajak kebaikan sebagai kebiasaan, sebagai kesibukannya, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat besar, bagian yang sangat luar biasa daripada warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ingin termasuk golongan orang yang mendapatkan warisan yang besar dari Rasulullah, maka jadikanlah kesibukan berdakwah sebagai ladang. Dan biasakan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan kesibukan berdakwah, mengajak kebaikan pada umat ini. Mengajak pada kebaikan, mengajak pada menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah bisa membiasakan diri untuk berdoa dan mengajak kebaikan sebagai kebiasaan dan tradisi, maka kita masuk ke golongan orang yang mendapatkan warisan yang sangat besar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaru ala sabilihi allati, dan dia berjalan atas jalannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, ini jalanku. Jalan yang mana? Ya, berdakwah dengan santun, berdakwah dengan lemah lembut. Namanya berdakwah. Kan otomatis ya santun, otomatis lemah lembut, namanya dakwah. Lain halnya dengan nahi mungkar. Ini harus dipisahkan. Tidak sama antara dakwah dan nahi mungkar, itu tidak sama. Kalau dakwah ya otomatis dengan lemah lembut. Katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, saya berdoa kepada Allah, saya memanggil kepada Allah ala basiratin, atas pengetahuan. Pengetahuan yang luar, pengetahuan yang dalam, luar dalam. Ana wa manit taba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad itu bukan orang yang musyrik. Nabi Muhammad jalur dakwahnya itu dengan lemah lembut, sehingga semua orang mengaguminya, semua orang mencintainya. Jangankan orang yang dekat, orang yang jauh pun ya mengaguminya. Cuman sebagian orang mengikuti, sebagian orang yang mengingkari. Yang mengingkari ini orang-orang yang munafik. Falam yakun suluhu alaihi salam fi jami' awqatihi ghairu da'wati ila Allah biqaulihi wa fi'li. Kesibukan Nabi Muhammad di semua waktunya tidak ada lagi selain berdakwah kepada Allah. Berdakwah dengan ungkapan, berdakwah dengan ucapan, berdakwah dengan perbuatan. Karena kalau kita berdakwah dengan ucapan doang tanpa dicontoh dengan perbuatan, ya nantinya tidak akan mendapatkan hasil. Malah lebih bagus berdakwah dengan perbuatan tanpa ucapan, itu lebih bagus sebenarnya. Kalau ini pilih salah satu.
Tapi kalau pilih salah satu, nantinya orang tidak paham tentang ilmu-ilmunya. Makanya Nabi Muhammad setiap waktunya tidak ada kesibukan kecuali berdakwah kepada Allah. Berdakwah dengan lisan, berdakwah dengan ungkapan. Lah, berdakwah dengan ungkapan, berdakwah dengan perbuatan, ini namanya contoh ini. Jadi Nabi Muhammad itu bukan cuma sekedar mengajak, tapi juga memberi contoh. Kadang-kadang orang ya, karena kita orang Madura, ya larinya selalu ke bahasa Madura. Orang kadang-kadang itu bukan memberi contoh, tapi cuma mengajak. Yang paling penting mengajak dan sekaligus memberi contoh. Kalau cuma mengajak tanpa memberi contoh, kadang-kadang kita pun ditolak. Jangankan oleh orang lain, oleh keluarga kita kadang-kadang ditolak. Contoh begini, misalnya kita hanya menyuruh pada anak-anak kita, "Cong, kamu sholat 5 waktu." Tapi ayahnya tidak mengerjakan sholat misalnya. Apa katanya anak? "Sampean Pak sudah sholat, Bapak saja belum sholat, saya ikut ayah saja." Lagi itu bisa gitu. Tapi kalau ayahnya mengajak dan sekaligus memberi contoh, "Jong, saya sudah berwudu, ayo sholat." Lah, ini mengajak sekaligus memberi contoh. Nabi Muhammad ya begitu, mengajak dan sekaligus memberi contoh. Walidzalika ba'atsahullahu ta'ala wa bidzalika amarahu. Karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama umitu an a'budallah. Katakan Muhammad, yakni katakan pada umatnya. Kuah Muhammad, sesaknya mutur ya. Sampainya kebala ke madebang. Innama umitu an a'budallah. Hanya saja saya diperintahkan hanya menyembah kepada Allah. Saya ini diperintahkan hanya menyembah kepada Allah. Wala usyrika bihi, dan saya tidak menyekutukan Allah. Ilaihi atu wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah kami memohon dan kepada Allah kami semua akan kembali. Katakan Muhammad, sampaikan. Lah, ini di samping dakwah bertauhid, di samping memberi pengetahuan tauhid, juga ini merupakan pengakuan dan didikan. Kalau kita ingin lebih dekat kepada Nabi Muhammad, maka masuklah ke dalam jalannya Nabi Muhammad SAW. Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, "Fa'aqrabun nasi min Rasulillah wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah rasuhum ala hadzal amri." Orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad dan orang yang paling utama pada Nabi Muhammad di dalam dunia dan di dalam akhirat, yaitu orang yang paling antusias terjun ke dalam dakwah. Jadi kalau kita ingin orang yang paling dekat pada Nabi, ya kita harus berdakwah. Gunakan hidupmu sebagai orang yang berdakwah. Tentu dakwah itu ada aturannya, ada haluannya, bukan asal-asalannya. Harus ada ilmunya, harus mengetahui ilmunya. Karena kalau dakwah tanpa didasar dengan ilmu, ya main selambangan. Awalnya tujuannya itu kebaikan, tapi tidak membawa maslahat, tapi membawa mafsadat kalau tidak dilandasi dengan pengetahuan. Ini tentunya bagi orang yang sudah tahu. Kalau kita ingin jadi orang yang paling dekat pada Nabi, ingin jadi orang yang paling utama di dalam dunia, di dalam akhirat, maka masuklah, maka berambisilah, maka antusiaslah orang yang terjun dalam berdakwah. Wa aksaruhum sulan bihi, orang yang paling banyak kesibukan dalam berdakwah. Wa atamuhum duhulan fi, orang yang paling sempurna masuk dalam jurusan dakwah. Ya, ini orang yang paling dekat pada Nabi Muhammad SAW. A'ni bihi, yang dimaksud dengan dakwah ini, yang dimaksud dengan kesibukan, ad-da'watah ilal khair al-mufassiri bil iman wa ta'ah, yaitu mengajak pada kebaikan yang menjelaskan dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan taat pada ulil amrihnya. Wa nahyan diddayhima alladaini huma al-kufru wal maksiatu, dan melarang dari kebalikannya, yaitu kekafiran dan kemaksiatan. Ya, inilah dakwah. Maka dari itu, bekalilah dakwah kita dengan ilmu, biar kita dakwahnya sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.